Semangat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Oke. Eh, Materi ini berangkat dari satu pertanyaan dasar dari kebanyakan mahasiswa. Pak Hyung, di antara bab 1 sampai bab 5, bab mana dalam skripsi penelitian yang paling menentukan arah dari penelitian itu sendiri? Sebenarnya sih setiap bab itu ada porsinya masing-masing ya. Ya karena sifatnya sistematis dan saling mempengaruhi. Tetapi ketika kita berbicara tentang bab mana yang paling krusial, maka itu adalah bab 3. Kenapa? Karena bab 3 ini atau metodologi penelitian ini adalah bagian yang menghubungkan proposal dengan skripsi atau rencana dengan pelaksanaan. Eh, s- Lalu pertanyaannya adalah di mana sih tempat susahnya mengerjakan bab 3 atau bab 4 tergantung kampus ya. Kadang-kadang beda-beda ini porsi babnya. Hanya saja sebagian besar kampus untuk bab tiganya itu membahas tentang metodologi penelitian. Jadi metodologi penelitian ini isinya adalah rencana pelaksanaan penelitian secara lebih spesifik. Ketika bab 1 kita banyak berbicara tentang masalah, ketika bab 2 kita banyak berbicara tentang konsep teori, maka di bab 3 kita banyak berbicara tentang penelitiannya nanti mau dilaksanakan seperti apa, akan menggunakan apa, lalu prosesnya seperti apa. Itulah isi daripada bab 3 atau bab yang membahas tentang metodologi penelitian. Hanya saja di awal perlu saya tegaskan kepada sahabat-sahabat sekalian bahwa metodologi penelitian itu memang susah, tetapi tidak sesulit yang dibayangkan sih ya. Prinsipnya sama seperti sebelumnya, bahwa dalam mengerjakan skripsi, tesis, atau bahkan karya tulis ilmiah, intinya adalah mulai mengerjakan. Ketika mahasiswa banyak berpikir dan terlalu banyak berpikir itu akan membuat mahasiswa terlambat untuk melangkah sehingga tidak ada yang dikerjakan, maka itulah masalah yang sebenarnya. Kalau tidak ada yang dikerjakan, maka tidak ada yang dikoreksi. Kalau tidak ada yang dikoreksi ya mau seperti apa prosesnya. Nah, seperti itu. Jadi yang terpenting adalah mulai mengerjakan, mulai menyusun, mulai membuat. Bagaimanapun isi dari skripsi yang teman-teman mahasiswa buat itu pasti akan direvisi oleh dosennya dan dari revisi itulah perbaikan berangkat gitu. Jadi setiap dosen itu biasanya memiliki sudut pandang masing-masing, memiliki persepsi masing-masing. Kadang-kadang dosen A mengatakan, "Oke, ini bab tiganya sudah bagus." Tetapi ketika dosen B biasanya juga akan mengatakan hal yang sebaliknya. Ini masih kurang, ini masih kurang, ini masih kurang. Ya, tugas teman-teman ketika masuk dalam proses konsul bukan untuk menilai benar atau salah, tetapi untuk mengikuti arahan dospem atau dosen pembimbing. Ya, kadang-kadang kalau kita berbicara tentang benar atau salah itu kan sifatnya sangat subjektif. Jadi kalau mau aman, ya ikuti saja apapun arahan dari dosen pembimbingnya. Nah, sebelum menyusun bab 3, hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah melihat kembali isi daripada buku panduan atau buku pedoman skripsinya masing-masing. Karena setiap kampus itu memiliki pedoman yang berbeda-beda, artinya isinya juga susunannya kadang beda-beda. Tetapi biasanya isinya sama, yang berbeda adalah urutan. Jadi disesuaikan kembali dengan eh, buku pedoman kampus masing-masing. Tidak saklek ya teman-teman. Jadi misalkan teman-teman menggunakan contoh skripsi dari mahasiswa UI, kemudian diikuti habis tanpa disesuaikan dengan buku pedomannya, maka akan banyak disalahkan. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan buku pedoman kampusnya. Bukan berarti apa yang teman-teman susun dalam skripsinya itu salah, bukan, tapi tidak sesuai dengan buku pedoman dari kampusnya. Maka tolak ukur kebenaran di sini adalah buku pedoman dari kampusnya. Nah, jadi silahkan dilihat kembali buku pedoman.
yang digunakan dalam menyusun skripsi di kampus masing-masing. Untuk metodologi penelitian secara umum urutannya adalah seperti ini. Jadi dimulai dengan rancangan penelitian, kemudian kerangka penelitian, variabel penelitian, definisi operational variable. Ini adalah bagian yang lumayan rumit dan biasanya akan banyak dikeluhkan oleh mahasiswa. Ini susah banget. Kemudian populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data dan prosedur penelitian, pengolahan dan analisis data. Ini juga cukup susah. Dan bagian yang paling mudah hanyalah 3.8, yaitu menulis lokasi dan waktu penelitian. Untuk bagian pertama, rancangan penelitian. Jadi jika judul skripsi dimulai dengan hubungan, maka jenis penelitiannya adalah kuantitatif korelasional. Oke? Jadi silahkan disesuaikan dengan judul masing-masing. Untuk materi kali ini saya ingin fokus membahas tentang bab 3 eh, pada penelitian yang desainnya itu adalah korelasional. Karena apa? Karena bab 3 itu akan berbeda sesuai dengan desain penelitian masing-masing. Jadi bab 3 untuk desain korelasional itu akan berbeda dengan bab 3 untuk desain deskriptif analitik atau deskriptif sederhana yang judulnya dimulai dengan gambaran. Apalagi kalau dibandingkan dengan bab 3 atau metodologi penelitian dari judul yang desainnya itu adalah eksperimen atau kuasi eksperimen yang biasanya dimulai dengan pengaruh efek. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk materi kali ini kita akan fokus pada yang desainnya non eksperimen, yaitu penelitian kuantitatif yang bersifat korelasional. Nah, kemudian di bawahnya itu ada cell board yang warna kuning, cross sectional. Nah, kebanyakan teman-teman untuk S1 ataupun D3 ya. Kalau D3 kan karya tulis ilmiah. Kalau S1 skripsi, kalau S2 tesis. Nah, untuk penelitian dengan jenjang waktu yang terbatas, ingat skripsi itu waktunya terbatas, tidak lama. Untuk penelitian rata-rata 3 bulan, proposal 3 bulan. Jadi akumulasi waktunya adalah 6 bulan. Tapi tolak ukur rata-rata adalah 1 bulan. Ketika kita berbicara tentang berapa lama sih kamu akan melakukan penelitian, nah, bukan berapa lama kamu akan menyusun skripsi, itu beda lagi ya. Kalau untuk berapa lama kamu akan menyusun skripsi, itu ditotalkan bisa sampai 6 bulan. Tapi jika pertanyaannya adalah berapa lama kamu akan melakukan penelitian, maka jawabannya jangan sampai lebih dari 1 bulan, gitu. Oke, jadi ketika kita berbicara tentang waktu penelitian yang singkat, misalkan hanya 1 bulan atau paling lama 2 bulan, bisa 1 hari, bisa 1 minggu, itu adalah waktu yang cukup singkat. Itu menggunakan pendekatan waktu cross seksional. Oke, dan di sini teman-teman harus menghindari pendekatan waktu penelitian yang sifatnya jangka panjang. Contohnya apa? Cohort, case study, dan sejenisnya gitu ya. Kalau cohort ini kan sifatnya longitudinal, jadi cukup panjang. Apalagi kalau case study mungkin bisa lebih singkat, hanya saja akan lebih rumit karena peneliti akan dituntut untuk hampir sepanjang waktu ke subjek penelitiannya gitu. Jadi agak susah ya teman-teman. Kalau saran saya, pokoknya teman-teman mengambil pendekatan waktu yang cross seksional. Kita bukan berbicara tentang sulit atau mudah kalau pendekatan waktu atau berapa lama teman-teman akan melakukan penelitian. Yang kita fokuskan adalah eh, waktunya lama atau cepat gitu. Ya kalau mau cepat selesai skripsinya atau penelitiannya, maka ambil yang cross seksional. Maka cross seksional ini penelitian, jenis penelitian yang bisa dilakukan dalam waktu 1 minggu bisa, bahkan 1 hari bisa. Rata-rata 1 bulan. Nah, jadi itu ideal untuk penelitian dengan tuntutan waktu yang sempit, seperti 1 bulan atau maksimal 6 bulan. Jika lebih dari 6 bulan, artinya teman-teman akan terlambat untuk menyelesaikan tugas akhir kuliahnya, baik itu
KTI, skripsi ataupun tesis. Nah, kemudian selanjutnya adalah kerangka penelitian. Jadi ini judulnya adalah hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan transfusi darah pada anak dengan thalassemia mayor. Oke. Nah, eh, kerangka penelitian ini berbeda dengan kerangka teori. Kalau teman-teman sebelumnya sudah menyusun bab 2, maka di akhir bab 2 ada tulisan kerangka teori. Nah, kerangka penelitian itu mengambil sedikit bagian dari kerangka teori. Jika kita berbicara tentang kerangka teori, maka kita berbicara secara teori apa sih yang menyebabkan eh, topikmu itu menjadi masalah penelitian. Misalkan kalau di sini kan masalah penelitiannya adalah kepatuhan transfusi darah. Secara teori apa saja sih yang menyebabkan pasien yang menjalani transfusi darah itu tidak patuh? Maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan. Dukungan keluarga, faktor ekonomi, faktor transportasi, jarak, faktor motivasi, dan sebagainya. Nah, perbedaan antara kerangka penelitian dengan kerangka teori adalah yang ditampilkan pada kerangka penelitian itu khusus variabel penelitian. Jadi misalkan judulnya adalah hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan transfusi darah. Ingat, maka variabelnya ada dua di sini. Yang pertama adalah variabel independen berupa dukungan keluarga, dan yang kedua adalah variabel dependen berupa kepatuhan. Ya, secara lengkap kepatuhan transfusi darah. Jadi sederhananya kerangka penelitian ini lebih simpel ya, hanya membahas tentang eh, variabel penelitian saja, berbeda dengan kerangka teori. Nah, selanjutnya di sini eh, masuk pada bagian variabel penelitian. Ini merupakan hal yang sederhana, teman-teman, hal yang simpel, tapi hampir semua mahasiswa ya, sebagian besar mahasiswa ketika pertama kali mengerjakan skripsi dan pertama kali bimbingan dengan dosennya, dosennya akan bertanya, dosen pembimbingnya akan bertanya, variabel penelitian itu apa sih? Nah, biasanya teman-teman itu ngeblank, bingung menjelaskannya itu seperti apa. Dan variabel secara umum ya dibagi menjadi variabel independen, variabel dependen, walaupun ada variabel lainnya. Kalau secara teori ya penjelasannya seperti yang tertulis di sini sudah saya bold warna kuning. Cuman saya rasa masih susah dipahami dengan mudah oleh teman-teman mahasiswa. Maka saya sederhanakan. Jadi variabel adalah segala sesuatu yang bisa diamati, dilihat, dan intinya bisa diukur, serta memiliki karakteristik yang berbeda. Misal berat badan. Berat badan itu bisa diamati dan diukur. Lalu pertanyaannya adalah, apakah setiap manusia itu memiliki berat badan yang sama? Tentu berbeda. Artinya apa? Dia sudah memenuhi kriteria bisa diamati, bisa diukur, dan memiliki karakteristik yang berbeda. Maka berat badan bisa dijadikan sebagai variabel penelitian. Nah, jadi cara memahaminya sesederhana itu. Nah, kemudian secara umum variabel dibagi menjadi dua. Ada yang namanya variabel independen dan ada yang namanya variabel dependen. Sebenarnya ada juga sih ya variabel confounding namanya. Variabel confounding ini disebut juga sebagai variabel pengganggu. Ya, mirip-mirip orang ketiga dalam suatu hubungan. Intinya fokus saja memahami variabel independen dan variabel dependen. Kalau variabel confounding ini biasanya tidak dituliskan di judul. Itu akan menjadi pertanyaan ketika sidang nantinya. Apakah ada hal yang mempengaruhi atau kondisi yang mempengaruhi kedua variabel penelitianmu? Nah, itu mengarah pada variabel confounding. Cuman di awal-awal sebaiknya fokus saja memahami variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen adalah variabel bebas, oke, yaitu variabel yang dapat mempengaruhi variabel lainnya. Contoh judulnya hubungan perilaku diet dengan status IMT, indeks massa tubuh. Perilaku diet dapat mempengaruhi indeks massa tubuh.
Atau kalau disederhanakan ya larinya kalau indeks massa tubuh ya berat badan. Sehingga perilaku diet bisa dijadikan sebagai variabel independen. Pertanyaannya kenapa? Karena dibandingkan dengan berat badan mempengaruhi diet atau diet yang mempengaruhi berat badan. Nah, maka lebih besar kemungkinannya adalah diet mempengaruhi berat badan seseorang. Maka pada konteks ini, diet, perilaku diet itu lebih cocok menjadi variabel independen. Nah, sedangkan variabel dependen adalah variabel terikat. Dia terikat oleh apa? Terikat oleh variabel bebas. Atau kalau secara sederhana, variabel dependen ini juga disebut variabel yang dipengaruhi oleh apa? Variabel bebas atau oleh variabel independen. Contoh judul sama seperti yang tadi, hubungan perilaku diet dengan status IMT. Indeks massa tubuh atau berat badan dipengaruhi oleh perilaku diet. Maksudnya orang yang melakukan diet, maka berat badannya akan turun. Begitupun sebaliknya. Kalau dietnya nggak sehat, maka kemungkinan berat badannya akan naik. Sehingga indeks massa tubuh ini dapat dijadikan sebagai variabel dependen atau variabel terikat. Karena kondisinya IMT atau berat badan ini jika disandingkan dengan perilaku diet, indeks massa tubuh ini lebih mungkin dipengaruhi, bukan mempengaruhi. Sehingga pada kondisi ini berat badan lebih masuk akal dijadikan sebagai variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi. Nah, kemudian kita masuk pada bagian yang paling sulit. Ini adalah bagian yang paling sulit, teman-teman. Di bab 3 eh, hanya berupa tabel dan biasanya hanya satu lembar yang membahas atau yang menulis tentang definisi operasional di metodologi penelitian atau di bab tiganya. Tetapi satu lembar ini akan mempengaruhi lampiran, akan mempengaruhi bab 4. Oke. Jadi definisi operasional ini akan mempengaruhi ya proses penelitian secara umum nantinya. Maka definisi operasional ini sebaiknya dibuat sedetail mungkin, selengkap mungkin, dan tidak ada pertanyaan yang masih mengganjal gitu ya. Jadi untuk judul dukungan keluarga ini saya ambilkan contoh judul hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan transfusi darah pada pasien thalassemia. Maka yang ditulis pertama kali di variabel definisi operasional ini adalah variabel independennya. Jadi dukungan keluarga. Jadi tabelnya harus lengkap seperti ini, dimulai dengan nomor, kemudian variabel, kemudian definisi operasional dari variabel tersebut, kemudian alat ukur, hasil ukur, dan skala hasil ukurnya apa. Yang pertama adalah dukungan keluarga. Nah, di sini di sampingnya ada definisi singkat tentang dukungan keluarga. Harus singkat, cukup satu kalimat saja, jangan lebih dari itu. Karena untuk tabel definisi operasional, memang yang ditulis adalah definisi secara sederhana, namun sifatnya lebih ke pelaksanaan, lebih ke aplikatif, bukan bukan definisi secara teori banget gitu. Ya. Jadi untuk dukungan keluarga adalah sikap keluarga inti dalam memberikan dukungan keluarga kepada anak talasemia, meliputi dukungan informasi, instrumental, emosional, dan penilaian atau penghargaan. Jadi definisinya sangat simpel, tidak boleh panjang. Kemudian selanjutnya adalah ukur. Pertanyaannya adalah alat ukur ini maksudnya apa? Saya jelaskan secara umum saja. Alat ukur ini jika didefinisikan eh, menggunakan bahasa statistik, maka disebut sebagai instrumen penelitian. Instrumen penelitian secara umum terbagi menjadi beberapa instrumen atau alat ukur. Yang paling sering digunakan adalah kuesioner. Oke, kuesioner berisi pertanyaan, daftar pertanyaan ya, kayak ujian tertulis yang ada pilihan jawabannya. Nah, itu bentuk kuesioner itu seperti itu. Kemudian selain kuesioner ada yang namanya lembar observasi.
Selain lembar observasi, ada sumber sekunder seperti rekam medis atau bahkan SOP. Nah, jadi nanti untuk alat ukur ini ya alat yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Nah, untuk mengukur dukungan keluarga, apakah dukungan keluarganya itu baik, cukup, atau tidak baik, kita harus memiliki alat ukur. Alat ukurnya berupa kuesioner yang terdiri dari 22 pertanyaan dan ini sangat apa ya berbeda. Dukungan keluarga ini nanti bisa sangat bervariasi teman-teman. Jadi kuesionernya ada banyak. Tinggal teman-teman nanti pilih mau pakai yang mana. Tapi memilihnya juga tidak bisa sembarangan. Hal pertama, sumbernya harus jelas, kemudian usahakan sumbernya itu di atas 10 tahun terakhir. Jadi kalau tahun ini adalah tahun 2023, maka sumber untuk kuesionernya ini ya setidaknya minimal 2013. Kalau kurang dari itu biasanya akan ditolak oleh dosen pembimbing. Nah, untuk di alat ukur ini kuesionernya harus ditulis juga secara ringkas. Yang ditulis adalah berapa jumlah pertanyaannya. Di sini 22 pertanyaan, kemudian pilihan jawabannya apa saja dan pilihan jawabannya itu skornya berapa saja. Biasanya di sini teman-teman mungkin mulai mendengar istilah skala skala Likert, skala Goodman, dan sebagainya. Skala Likert itu adalah skala dari pilihan jawaban, yang mana pilihan jawabannya itu memiliki rentang skor. Misalkan pertanyaannya adalah, apakah setiap hari kamu merasa senang? Jawabannya satu, tidak pernah diberikan skor satu, dua kadang-kadang diberikan skor dua, tiga sering skornya diberikan juga tiga, kemudian terakhir adalah selalu diberikan skor empat. Ada rentang skor dari rendah ke tinggi atau tinggi ke rendah yaitu satu, dua, tiga, empat. Itu disebut dengan skala Likert. Tapi jika pertanyaannya adalah pertanyaan tertutup, misalkan, apakah hari ini kamu merasa sehat? Jawabannya ada dua, iya atau tidak. Maka itu disebut dengan skala Goodman. Atau misalkan pertanyaannya adalah dukungan keluarga, bukan pertanyaan tapi pernyataan. Jadi kuesioner ini tidak hanya berbentuk pertanyaan tapi juga bisa pernyataan. Misalkan bentuk pernyataan nomor satu adalah dukungan keluarga sangat diperlukan oleh pasien agar patuh dalam menjalani transfusi darah. Pilihan jawabannya satu benar diberikan skor satu, kemudian dua salah diberikan skor nol. Jadi pilihan jawabannya cuma dua, benar, salah. Itu juga termasuk skala Goodman. Karena apa? Karena pilihan jawabannya hanya terdiri dari dua. Bisa iya atau tidak, atau benar dan salah. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian selanjutnya setelah alat ukur ada tulisan hasil ukur. Di sini biasanya yang sering membingungkan mahasiswa, hasil ukur ini diperoleh dari mana, Pak Hyung? Oke, kalau dilihat di sini ada tulisan satu, dukungan baik jika nilainya 67 sampai 88. Dua, dukungan cukup baik jika nilainya 45 sampai 66. Tiga, dukungan tidak baik jika nilainya 22 sampai 44. Ini disebut dengan kategori. Oke, jadi dukungan keluarga itu setelah kita bagikan kuesionernya diperoleh skor berapa. Makanya tadi jumlah pertanyaannya harus jelas, skor dari setiap pilihan jawaban juga harus jelas. Setelah itu baru kita melihat skor yang diperoleh oleh sampel atau oleh responden penelitian. Sampel atau responden penelitian itu maksudnya sama ya. Ya, subjek penelitian itu sekadar istilah-istilah yang berbeda tapi sebenarnya maksudnya sama. Ya katakanlah dia memperoleh skor 40. Kalau 40 berarti responden ini memperoleh dukungan keluarga yang dalam kategori apa? Apakah baik, cukup, atau tidak baik? Nah, untuk mengetahui itu teman-teman tinggal melihat kategorinya. Kategorinya kalau skornya 40, maka dia masuk dalam dukungan tidak baik. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini sangat memudahkan jika teman-teman sudah membuat definisi operasional secara lengkap dan bagus. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah dari mana kami bisa tahu
dukungan kategorinya ada tiga, yaitu dukungan baik, cukup baik, tidak baik. Atau apakah boleh Pak cuman dua, misalkan dukungan baik dan tidak baik. Boleh-boleh saja, silahkan. Yang jelas teman-teman memiliki sumber yang bisa dijadikan sebagai acuan. Atau kalau kita sederhanakan, sumbernya sudah valid dari penulis yang otentik seperti itu. Ya, jadi ini nanti saya jelaskan di materi selanjutnya karena akan panjang ya, teman-teman. Pokoknya sederhananya untuk hasil ukur, teman-teman ini bisa melihat dari jurnal atau bisa melihat dari buku. Untuk buku yang memiliki banyak lampiran terkait dengan kuesioner penelitian itu ada di buku metodologi penelitian karya Prof. Nur Salam. Di lampirannya ada banyak. Nah, teman-teman bisa melihat di situ. Kalau tidak ada di buku, lalu saya bisa mencari di mana, Pak? Di jurnal. Kalau tidak ada di jurnal, nyari di mana, Pak? Cari di contoh skripsi yang ada di internet yang sudah lengkap. Lengkap dalam artian dari bab satu sampai lampiran ada lengkap. Kalau bisa sih jangan jangan skripsi ya teman-teman, tapi tesis. Karena apa? Karena teman-teman kan akan menyusun skripsi. Kalau menggunakan sumber skripsi itu biasanya dosennya akan komentar, kamu menyusun skripsi tapi menggunakan sumber yang sama tingkatannya dengan penelitianmu, yaitu sama-sama skripsi. Biasanya dosennya nggak akan nerima. Biasanya, kadang-kadang sih diterima juga. Tapi kalau mau lebih aman, itu minimal punya contoh tesis yang dijadikan sebagai sumber. Karena apa? Karena untuk kuesioner ini penulisan secara lengkap, jumlah pertanyaan, cara skornya, nilai uji validitas, dan cara pengkategoriannya, serta skor-skornya, itu biasanya tidak ada di jurnal. Eh, Dia hanya ada, kuesioner yang lengkap itu hanya ada di tesis atau skripsi yang diupload ke internet dan memang draftnya sudah lengkap seperti itu. Nah, lalu di sampingnya ada skala. Nah, ini juga agak ribet ya. Teman-teman biasanya teman-teman akan bingung di sini. Tadi saya sempat menyebutkan ada yang namanya skala Likert. Nah, kalau skala di sini itu berbeda. Kalau skala Likert atau skala Goodman itu merupakan skala dari hasil jawaban kuesioner. Oke, kalau skala yang kita bicarakan di sini ada yang namanya skala ordinal, nominal, interval, dan rasio. Itu disebut dengan skala hasil ukur. Skala hasil ukur apa, Pak? Skala hasil ukur dari kuesioner yang kamu gunakan. Di sini ada tiga hasil ukurnya, dukungan baik, dukungan cukup, dan dukungan tidak baik. Nah, jika kita melihat, oh dia berarti dikategorikan ya. Ada kategori yang dukungan baik, ada kategori yang dukungan cukup, ada yang dukungan tidak baik. Kemudian ada skornya. 67, 88, 45, 66, 22 sampai 44. Ada perbedaan skor dari setiap kategori. Maka itu disebut dengan skala ordinal. Nah, kemudian di bawahnya langsung aja fokus pada skala dan hasil ukurnya. Untuk variabel dependennya ada tulisan kepatuhan transfusi darah. Itu hasil ukurnya adalah patuh, tidak patuh. Jadi patuh jika pasien melakukan transfusi darah sesuai jadwal dalam 3 bulan terakhir. Tidak patuh jika pasien tidak melakukan transfusi darah sesuai jadwal dalam 3 bulan terakhir. Atau satu kali atau lebih dia tidak mengikuti jadwal untuk transfusi darah. Maka dia digolongkan tidak patuh. Apa yang membedakan antara hasil ukur di atas untuk dukungan keluarga dengan hasil ukur untuk kepatuhan transfusi darah? Yang membedakan adalah adanya skor dan tidak adanya skor. Kalau yang dukungan keluarga dia memiliki nilai atau skor. Dukungan baik nilainya 67, 88 dan seterusnya. Nah, jika kepatuhan transfusi darah, patuh itu tidak ada skornya. Tidak patuh, tidak memiliki skor. Karena dia tidak memiliki skor, namun hanya berupa kategori. Kategorinya ingat, patuh, tidak patuh itu kategori. Kategori itu maksudnya apa, Pak? Kategori itu maksudnya mengelompokkan. Misalkan nanti kamu memiliki 50 sampel penelitian, yang mana sampel penelitianmu adalah pasien anak yang menjalani transfusi darah.
Ternyata dari 50 orang itu 40 tidak patuh. Maka dia dimasukkan ke dalam kelompok tidak patuh. Sisanya 10 orang dia melakukan transfusi sesuai jadwal dalam 3 bulan terakhir. Maka apa? Maka dia patuh. Maka 10 orang ini dimasukkan dalam kelompok atau kategori patuh. Nah, pengelompokan atau pengkategorian yang tidak memiliki nilai atau skor itu disebut dengan skala nominal. Ini kita bahas satu per satu untuk skala, skala hasil ukur. Oke, yang ini tadi penjelasan sebelumnya. Nah, yang ini yang harus diamati. Oke, jadi secara umum nanti asal hasil ukur, hasil skala ukur itu ada 4 jenis: nominal, ordinal, skala interval, dan skala rasio. Yang paling sulit dipahami sih oleh mahasiswa biasanya skala interval dan rasio. Alasannya apa? Nah, nanti kita lihat. Oke, jadi ini penjelasan untuk skala untuk skala, kita mulai dari skala ordinal dan skala nominal. Intinya jika skala ukurnya tidak memiliki nilai maka nominal. Contoh lain dari skala nominal apa? Misalkan perempuan diberikan kode satu, satu perempuan, dua laki-laki. Dari 50 responden atau sampel penelitian, 35 ada berjenis kelamin perempuan, 15 berjenis kelamin laki-laki. Nah, mereka dikelompokkan menjadi 2 jenis kelamin. Nah, pemberian kode satu untuk perempuan dan kode 2 untuk laki-laki itu tidak menunjukkan adanya perbedaan nilai. Maksud saya adalah apakah jika perempuan diberikan kode satu itu kok nilainya lebih rendah daripada laki-laki? Kan tidak. Itu hanya kode saja. Lalu pertanyaan selanjutnya, kenapa sih harus diberikan kode? Nah, kenapa tidak tulisan saja? Ini akan mempengaruhi analisis yang akan digunakan nantinya. Jadi hampir semua mahasiswa akan menggunakan analisis statistik berupa SPSS nanti ketika selesai penelitian. Nah, SPSS ini dia hanya bisa membaca kode-kode saja jika ingin dilakukan analisis tertentu gitu. Jadi memang harus menggunakan kode, teman-teman. Ya, pengkodean ini merupakan hal yang penting. Itu kenapa di bab 3 ada yang namanya proses coding, pemberian kode sampai tabulasi data dan seterusnya. Ya, jadi eh, kalau ingin cepat memahami, pokoknya nominal itu dia dikategorikan tetapi tidak memiliki nilai. Sedangkan ordinal dia diberikan kategori, dikelompokkan dan memiliki perbedaan nilai. Jadi itu adalah cara paling mudah untuk memahami apa sih perbedaan antara skala nominal dan skala ordinal. Nah, dari batuk. Selanjutnya adalah skala interval. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, 2 skala terakhir ini paling susah dipahami oleh mahasiswa. Yang pertama adalah skala interval, yang kedua adalah skala rasio. Lalu kenapa ini susah dipahami? Karena jarang digunakan dan jarang dibahas juga. Jadi kadang-kadang mahasiswa itu tidak memperoleh materi yang diinginkan, materi yang lengkap. Karena apa? Karena dosen jarang membahas ini. Sebagai dosen saya bisa memahami si alasan kebanyakan dosen menghindari pembahasan ini terlalu panjang lebar. Karena apa? Karena susah dipahamin gitu. Jadi dosen saja itu ketika dia menjelaskan, dia merasa kesulitan untuk menjelaskan, apalagi dalam proses memahaminya. Nah, itu kenapa mahasiswa hampir semuanya kesulitan memahami apa sih skala interval, apa sih skala
rasio. Walaupun memang sebagian besar mahasiswa ya justru memahami skala hasil ukur ini ketika sudah hampir selesai skripsian. Biasanya justru sebelum sidang tuh baru paham. Oke, kita fokus dulu. Interval data adalah pengukuran dengan skala numerik. Skala numerik, nah segaris bawahi. Kalau skala numerik artinya apa? Dia menggunakan nomor, tidak lagi menggunakan kata atau kalimat pengelompokan. Tidak lagi menggunakan jenis kelamin, misalkan laki-laki, perempuan, tapi hanya menggunakan nomor satu, dua. Nah, seperti itu ya. Jadi interval merupakan data pengukuran dengan skala numerik di mana nilai-nilai yang berdekatan memiliki jarak yang sama dan diukur sepanjang skala. Agak susah memang dipahami ya. Jadi langsung aja ke contohnya. Contohnya adalah jarak antara 41 cm dengan 50 cm itu kan 20 10 sorry 10 cm. Itu sama seperti jarak antara 60 dengan 70 cm. Selisih jaraknya adalah sama-sama 10 cm. Artinya, data ini pasti berbentuk angka dan merupakan salah satu skala pengukuran kuantitatif. Lalu contoh skala interval lainnya adalah pengukuran suhu menggunakan derajat Celcius. Jadi 16 derajat Celcius lebih dingin dibandingkan 20 derajat Celcius. Jadi intinya skala interval ini memiliki nilai yang apa ya, yang dia bisa dikurangi atau bisa dijumlahkan atau kita bisa memperoleh selisih dari nilai yang kita gunakan. Nah, saya saja agak susah menjelaskan ya. Jadi cara mudah mengetahui skala interval ini pokoknya seperti ini teman-teman. Skala data interval memiliki nilai nol mutlak yang artinya bisa memiliki nilai negatif atau minus. Saya kasih contoh yang lain. Misalkan suhu suhu lingkungan ya atau suhu bumi lah. Katakanlah suhu di Korea misalkan 20 derajat Celcius saat musim panas. Dan saat musim dingin turun menjadi minus 10 derajat Celcius. Jadi ada eh, suhu minus 10 derajat Celcius. Kalau kita berbicara minus kan artinya dia sudah melewati nol. Maka dia memiliki nilai nol mutlak. Pokoknya dia bisa minus secara sederhana seperti itu. Maka itu disebut memiliki nilai nol mutlak. Nah, jadi itu adalah ciri skala interval. Berbeda dengan skala rasio. Nah, skala rasio ini pengertiannya hampir sama dengan skala interval, yaitu skala yang memiliki rentang nilai dari tinggi ke rendah atau rendah ke tinggi gitu. Dia memiliki rentang nilai misalkan 1 sampai 10 atau 10 sampai 20. Itu artinya rentang. Ya, jadi kalau skala rasio itu skala ukurnya memiliki rentang nilai atau skor namun tidak memiliki nilai nol mutlak. Artinya dia nggak punya nilai nol. Nah itu loh. Kalau dia nggak punya nol otomatis dia nggak punya nilai minus. Ya jadi cara mudah mengetahui skala rasio adalah dan membedakannya dengan skala interval ya itu dia tidak memiliki nol mutlak dan tidak ada minusnya ya contohnya adalah skala pengukuran rasio ini yaitu tinggi badan misal tinggi badanmu berapa. Nah apakah mungkin seseorang mahasiswa itu memiliki tinggi badan nol atau minus. Bakteri aja kalau kita menggunakan mikroskopis mungkin bisa diukur tingginya. Artinya dia memiliki tinggi badan. Tidak ada bakteri yang tinggi badannya itu nol, apalagi manusia. Nah, ya misal mahasiswa yang diterima di kampus keperawatan yang tinggi badannya antara 155 cm sampai 170 cm. Kenapa ada tulisan sampai? Ini menunjukkan adanya rentang. Oke, ingat skala rasio atau skala interval itu dia memiliki rentang nilai 155 cm sampai 170 cm. Pertanyaannya adalah, apakah ada manusia yang memiliki tinggi badan nol atau bahkan minus? Itu tidak mungkin ada. Itulah yang dimaksud dengan tidak memiliki nilai negatif atau nilai nol mutlak. Maka kalau data seperti ini, misalkan nanti ditulis di bagian hasil ukur definisi operasionalnya 100 cm sampai 150 cm
dia mengukur tinggi, entah itu tinggi badan atau tinggi apapun, ya, maka itu masuk dalam skala rasio, bukan skala interval. Karena apa? Karena skala rasio tidak memiliki nol atau tidak bisa minus gitu. Yang memiliki minus seperti suhu dan sebagainya itu termasuk dalam skala interval. Ya agak berat ya pembahasan di sini. Nah, lalu apa sih pentingnya mahasiswa membuat definisi operasional yang lengkap dan membuat skala hasil ukur yang tepat karena ini akan mempengaruhi analisis yang akan digunakan nanti setelah penelitian. Oke. Jadi nanti setelah teman-teman penelitian itu kan pada akhirnya akan melakukan pengolahan data. Nah, pengolahan data kalau kita bahasakan secara statistik itu disebut dengan analisis data gitu. Nah, yang perlu teman-teman garis bawahi dan pahami dengan baik di sini adalah hasil ukur itu dibagi menjadi dua jenis data. Skala hasil ukur nominal dan atau ordinal. Jadi misalkan yang seperti tadi di definisi operasionalnya untuk variabel independen skala ukurnya adalah ordinal. Kemudian untuk variabel dependen skala ukurnya adalah nominal. Berarti kan skala hasil ukur nominal dan atau ordinal itu termasuk dalam jenis data kategorik. Oke? Kategorik. Karena dia memiliki kategori atau pengelompokan. Kemudian, skala hasil ukur, interval, dan rasio termasuk dalam jenis data numerik. Karena apa? Karena nanti untuk hasil ukur interval dan rasio ini ya ditulisnya bukan dalam bentuk kalimat atau kata, tetapi hanya berbentuk nomor. Misalkan suhu, misalkan suhu tubuh tidak ditulis hipertermi atau hipotermi, tapi yang ditulis adalah misalkan di tiga tiga tujuh 37,5 sampai 39 derajat Celcius atau 35 sampai 36 derajat Celcius atau menggunakan tanda kurang dari 36 derajat Celcius atau lebih dari 37,5 derajat Celcius. Jadi tidak menggunakan kata atau kalimat tapi menggunakan nomor. Makanya termasuk dalam jenis data numerik. Dan kalau teman-teman masih bingung di bagian ini, maka itu akan menyebabkan teman-teman salah dalam menentukan analisis data yang akan digunakan di bab 4 gitu atau di bagian hasil penelitian. Dan kalau itu salah, ya biasanya ya penelitiannya akan lama, apakah akan ada pengulangan atau akan banyak revisi dan sebagainya. Dan biasanya kan proses input data, coding itu membutuhkan waktu yang lama gitu. Jadi ini tuh tidak boleh salah di awal. Karena kalau ini salah, maka kalau definisi operasional ini salah ya terutama pada skala ukurnya, maka nanti analisisnya akan salah. Kalau analisisnya salah, maka hasil penelitianmu akan dipertanyakan. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai salah. Sederhananya pokoknya kalau di definisi operasional itu ditulis skala hasil ukurnya nominal atau ordinal, maka masuknya ke data kategorik. Nah, sederhananya kayak gitu. Ya, kalau misalkan yang ditulis adalah interval dan atau rasio, bisa interval-interval, bisa rasio-interval atau interval rasio, intinya dia masuk ke data numerik. Nah, selanjutnya baru kita melihat kira-kira setelah datanya sudah kita tentukan, lalu uji apa yang akan digunakan. Ya dan ini akan sangat mempengaruhi ya teman-teman. Sebagai contoh, kalau hasil ukurnya itu berupa nominal dan ordinal, maka peneliti tidak bisa menggunakan uji T, baik uji T berpasangan atau uji T tidak berpasangan. Sebaliknya, jika skala hasil ukur berupa interval atau rasio, maka peneliti tidak bisa menggunakan uji chi-square. C-square itu sekedar cara pelafalan ya. Bisa menggunakan cara-cara pelafalan mau C-square atau C-square itu boleh. Ya, maka tidak bisa digunakan. Begitupun juga alternatif dari uji C-square seperti uji Fisher atau uji Kolmogorov-Smirnov. Nggak bisa.
Karena apa? Karena uji chi-square atau uji Fisher itu bisa digunakan apabila skala hasil ukurnya adalah kategorik. Nah, seperti itu. Sebaliknya, kalau ingin menggunakan uji T, baik uji T berpasangan dan uji T tidak berpasangan, maka skala data hasil ukurnya harus berupa numerik, baik itu interval atau rasio. Kalau tidak, ya nggak akan bisa dianalisis. Kalaupun bisa dianalisis, pas konsul pasti babak belur dikoreksi oleh dosen. Ya, jika dosennya baik dan mengarahkan, alhamdulillah. Tapi jika dosennya nggak enak kan, ya beban juga gitu. Ya, jadi intinya skala hasil ukur akan menentukan uji statistik yang akan digunakan oleh peneliti. Lalu pertanyaan selanjutnya, nah ini bagaimana cara kita melihat atau menentukan uji statistik apa sih yang harus saya gunakan? Secara sederhana ini ada di buku teman-teman ya, di buku metodologi penelitian karya Prof. Sugiono ada, di buku metodologi penelitian karya Prof. Nur Salam juga ada. Nah, secara umum seperti ini panduannya. Jadi teman-teman tinggal lihat aja, misalkan di definisi operasionalmu hasil skala ukurnya adalah nominal atau ordinal, maka lihat bagian yang kategorik gitu. Nah, kalau tidak berpasangan ini maksudnya tidak menggunakan kelompok gitu. Jadi tidak ada kelompok. Ya katakanlah sekarang judulmu adalah hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan transfusi darah. Maka skala ukurnya seperti yang tadi nominal ordinal berarti masuknya ke kategorik. Maka teman-teman bisa menggunakan bagian chi-square. Kalau chi-square tidak memenuhi syarat, maka menggunakan alternatifnya yaitu Fisher. Kalau Fisher tidak memenuhi syarat, maka bisa menggunakan alternatif selanjutnya, yaitu Kolmogorov-Smirnov gitu. Kalau tidak kalau tidak berpasangan ya, tidak berpasangan ini maksudnya apa sih, Pak? Berpasangan ini maksudnya apa sih? Tidak berpasangan itu misalkan tidak menggunakan kelompok yang berbeda dalam penelitian. Misalkan subjek penelitianmu adalah pasien diabetes mellitus tipe 1, tidak ada pembagian kelompok gitu. Misalkan pasien DM eh, tipe 1 kelompok A, kemudian pasien DM tipe 1 kelompok B. Nah, maka ya tidak berpasangan. Nah, lalu apa yang disebut dengan perpasangan? Berpasangan itu apabila memiliki dua kelompok yang berbeda. Biasanya sih kalau berpasangan ini ya desain penelitiannya adalah eksperimen. Misalkan dia membagi dua kelompok penelitian. Satu kelompok yang diberikan intervensi relaksasi napas dalam misalkan. Kemudian satu kelompok yang diberikan intervensi terapi relaksasi musik akustik. Nah, jadi ada dua kelompok. Itulah yang disebut dengan dua kelompok penelitian. Nah, kemudian ada lagi dua kelompok lain yang bukan sifatnya dua kelompok penelitian ya, bukan dua subjek penelitian, tetapi dua kelompok data, yaitu pretest dan posttest gitu. Kalau ada pretest dan ada posttest itu disebut dengan berpasangan. Kalau dia terdiri dari dua kelompok, tetapi analisisnya hanya ditujukan untuk mengetahui ada nggak perbedaan tingkat kecemasan antara pasien antara kelompok A yang diberikan terapi relaksasi napas dalam dengan kelompok B yang diberikan terapi musik. Nah, itu disebut dengan dua kelompok yang tidak berpasangan gitu. Tapi kalau misalkan tujuan dari analisisnya adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh atau ada perbedaan antara sebelum diberikan terapi relaksasi napas dalam dengan setelah diberikan terapi relaksasi napas dalam, itu disebut dengan kelompok berpasangan. Yang berpasangan apa? Yang berpasangan adalah sebelum itu disebut dengan pretest, setelah itu disebut dengan post-test, jadi berpasangan. Nah, karena ini juga pembahasan yang agak rumit ya teman-teman, jadi next time ini materi khusus membahas tentang analisis masing-masing ya. Pokoknya secara sederhana, jika teman-teman sudah membuat definisi operasional secara lengkap sampai skala hasil ukurnya, langkah selanjutnya ya tinggal melihat kalau skala hasil ukurmu adalah nominal dan ordinal ya maka larinya ke kategorik. Maka lihat
Yang kategorik itu bisa menggunakan uji apa saja. Chi-square bisa, Fisher bisa, Kolmogorov, Smirnov bisa. Lalu kalau Mann-Whitney dan Kruskal-Wallis ini bisa digunakan untuk apa? Itu apabila sifatnya ada dua kelompok penelitian. Ya, jadi misalnya kelompok A, kelompok B, cuman datanya bersifat kategorik baru bisa. Nah, kalau dia menggunakan numerik, misalkan hasil ukurnya adalah interval atau rasio, maka teman-teman lihat yang di bagian numerik apa saja uji yang bisa digunakan. Ada uji T tidak berpasangan, ada one way ANOVA, ada uji T berpasangan, dan ada repeat ANOVA. Oke, yang warna hijau itu adalah uji utamanya yang teman-teman bisa gunakan. Kalau tidak memenuhi syarat, maka bisa menggunakan alternatifnya. Secara sederhana lagi, ya ini teman-teman bisa melihat tabel yang lebih sederhana dibandingkan dengan yang tadi. Mungkin yang tadi sedikit rumit ya, teman-teman. Nah, ini adalah uji analisis yang teman-teman bisa gunakan. Dan kalau misalkan, katakanlah sekarang judulmu adalah hubungan dukungan keluarga dengan tingkat kepatuhan transfusi darah. Kemudian dia merupakan data yang sifatnya kategorik untuk hasil ukurnya, skala hasil ukurnya. Maka teman-teman bisa melihat nomor 7, analitik komparatif kategorik tidak berpasangan. Maka di situ teman-teman bisa menggunakan uji chi-square. Karena apa? Karena memang uji chi-square digunakan untuk penelitian yang bertujuan melakukan analisis komparatif kategorik. Oke, kategorik ini ya karena skala datanya berupa nominal atau ordinal gitu. Jadi sudah memenuhi syarat menggunakan uji chi-square. Nah, silahkan dianalisis. Namun misalkan ketika dianalisis menggunakan uji chi-square, dia tidak memenuhi syarat. Kapan uji chi-square dikatakan hasil penelitianmu dikatakan tidak memenuhi syarat, yaitu apabila nanti setelah dilakukan analisis ya, terdapat nilai expected count dua tabel di bawah 5 misalkan. Didengarkan aja lah dulu, jangan dicoba dipahami karena teman-teman belum melakukan analisis data. Nah, tapi nanti kalau sudah melakukan analisis data, itu akan ada keluar nilai. Jadi nilai ada tulisannya nilai expected count, berapa tabel yang di bawah 5 atau apakah semuanya di atas 5. Kalau semuanya di atas 5 maka sudah memenuhi syarat menggunakan uji chi-square. Ya, tapi kalau ada yang misalkan satu tabel atau dua tabel nilai expected count-nya di bawah 5 maka tidak bisa menggunakan chi-square. Meskipun tabel konti tabel kontingensinya adalah 2 kali 2 atau lebih. Kan sudah memenuhi syarat menggunakan uji chi-square, tapi masalahnya nilai expected count-nya tidak. Nah, maka selanjutnya teman-teman nggak usah khawatir. Ada alternatif lain yaitu uji Fisher yang lebih sederhana dibandingkan dengan uji chi-square biasanya sih ya. Kalau uji chi-square nggak bisa, langsung aja pakai uji Fisher dengan syarat tabel silang atau analisis bivariatnya itu 2 kali 2 kolom kali baris atau baris kali kolom. Itu maksudnya 2 kali 2 ya. Kemudian kalau uji Fisher nggak bisa, ada lagi alternatif terakhir yaitu uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, seperti itu. Jadi selalu ada jalan selama teman-teman berusaha untuk mencari jalan keluar. Ya, walaupun memang untuk metodologi penelitian ini cukup memusingkan ya, teman-teman. Jadi silahkan tenangkan pikirannya. Ya, Bismillah, kuatkan niat dan semangat, dan tetap semangat pagi agar wisuda tepat waktu. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.